Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril dengan NIM 2024122908. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh Ibu Hafizatul Munawwarah MPD. Di video ini saya akan membahas tentang Pancasila. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan video. Jadi dalam video ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, tujuan dan pembelajaran Pancasila. Ketiga, sejarah Pancasila. Yang keempat, isi dan arti 5 sila. Kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Dan yang terakhir, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia yang diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Selanjutnya pembahasan yang kedua, tujuan pembelajaran Pancasila. Tujuan pembelajaran Pancasila adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila, membentuk karakter berintegritas, memperkuat pemahaman ideologi bangsa, dan mendorong terciptanya masyarakat demokratis, adil, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai dari sidang BPOPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, di mana Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Rumusan awalnya tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah proklamasi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan menyempurnakan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencerminkan persatuan bangsa. Pancasila kemudian tercantum dalam pembukuan Undang-Undang tahun 1945 dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu isi dan arti 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kerohanian. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pembahasan yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara setelah Soekarno pertama kali mengutarakannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang pertama BPOPKI. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dan memiliki kekuatan yang mengikat. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi sumber nilai-nilai nasional yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati keyakinan orang lain, dan berdoa sebelum memulai kegiatan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan membantu sesama tanpa diskriminasi, menghormati hak asasi manusia, serta berbicara sopan dan menghormati orang lain. Nilai persatuan Indonesia tercermin dalam mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi, mendukung produk lokal, serta mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diterapkan dengan menghargai pendapat dalam diskusi, mengambil keputusan melalui musyawarah, dan tidak melaksanakan kehendak pribadi. Terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan membantu mengurangi kesenjangan sosial, menggunakan fasilitas umum secara bijak, dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, harmoni dalam masyarakat dapat tercipta dan integrasi nasional diperkuat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.